Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola di luar sana? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Berjumpa lagi di channel lokalan, channel saya Desta Bal-Balan. Seperti biasa saya akan memberikan informasi seputar sepak bola, baik sepak bola dalam negeri maupun sepak bola luar negeri. Pada konten kali ini saya akan membahas terkait mengulik strategi yang akan dipakai oleh pelatih Patrick Kluivert saat Indonesia berhadapan dengan Cina. Kira-kira strategi dan formasi apa yang akan digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert? Karena kita tahu pada leg pertama timnas Indonesia ini kalah takluk saat berhadapan dengan Cina. Tentu ini menjadi pembelajaran bahwa Cina ini bukanlah lawan sembarangan. Karena kita tahu Liga Cina pernah menggembarkan dunia dengan di liga mereka pernah mendatangkan beberapa pemain top Eropa. Kita tahu saat itu ada Hulk, Oscar, kemudian dengan beberapa pemain lain yang bermain di Liga Cina. Tentu pemain kelas Eropa ini memberikan pembelajaran, memberikan pengalaman kepada pemain Cina, sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Cina bahwa Cina bukanlah lawan yang remeh bagi Indonesia. Meskipun Cina kabarnya tidak diperkuat oleh striker andalannya Wuli, ya, katanya tidak ikut saat Cina berhadapan dengan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, kalau perkiraan saya, analisa saya, formasi yang akan dipakai oleh pelatih Patrick Kluivert ini tidak akan jauh berbeda saat Indonesia berhadapan dengan Bahrain maupun Australia. 3 back ini akan menjadi pakem bagi saya, meskipun memang saat berhadapan dengan Australia 3-4-1-2, kemudian saat berhadapan dengan Bahrain dirubah sedikit menjadi 3-4-3, meskipun kurang lebih sama ya. 3 back ini saya rasa akan ditempati oleh Rizky Ridho di kanan, di tengah Jai Itses sang kapten yang kita tahu masuk 100 pemain terbaik di Serie A, malah unggul dari Rafael Leao dan Leandro Paredes. Di sisi kiri Justin Hubner ini saya rasa akan menjadi starting, ya, menjadi line up. Nah, 3 back ini sudah mempunyai chemistry yang baik. Kita tahu saat berhadapan dengan Bahrain memang trio ini memang tampil cukup baik sehingga Indonesia tidak kebobolan, ya, clean sheet dan bisa memenangkan pertandingan. Kemudian di double pivot saya rasa akan ditempati oleh Joy Palupesi bersama Tom Hai. Kita tahu Joy Palupesi tampil cukup baik saat Indonesia berhadapan dengan Bahrain, membuktikan bahwa naturalisasi dari Joy Palupesi yang sempat diragukan oleh netizen ini salah, ya, karena Joy Palupesi terbukti memberikan kontribusi yang baik di lini tengah Indonesia. Dia bermain lebih ke belakang, bermain seperti jangkar, ya, kemudian Tom Hai yang lebih ke depan. Dan memang kalau kita melihat peran dari Joy Palupesi ini memang cukup baik, ya, menutup ruang kosong, menutup di lini tengah bagaimana tidak bisa terekspos dari lawan. Jadi memang Joy Palupesi ini adalah nomor 6 yang sempurna bagi Indonesia. Ditambah Tom Hai kita tahu yang memang sudah beberapa kali tampil bersama Indonesia, tampil cukup baik. Duo pivot ini saya rasa tidak akan tergantikan, ya, di lini tengah Indonesia, meskipun bisa saja, ya, nanti ada, ya, Ricky Kamboya, ada Ivan Jenner yang kemungkinan bisa menggantikan posisi dari dua double pivot ini, yang dua jangkar ini yang menjadi andalan lini tengah Indonesia. Wingback kanan Kevin Dix yang dikabarkan tidak akan membela Indonesia karena cedera, alhamdulillah bisa pulih tepat waktu. Saya rasa ini menjadi kekuatan tersendiri karena Kevin Dix baru saja membuat kabar gembira, ya, karena dia berhasil memenangkan Liga Super Denmark bersama klubnya pada laga terakhirnya, karena musim depan dia akan bermain di Bundesliga Jerman. Di wingback kiri saya rasa Calvin Verdong ini tidak akan tergantikan, ya, karena kita tahu di Liga Belanda dia menjadi seorang kapten bersama klubnya dan tampil cukup luar biasa, meskipun gagal membawa klubnya ke Liga Eropa, Liga Conference League. Tapi memang penampilan Verdong beberapa kali tampil menjadi seorang kapten, dia tampil cukup baik. Nah, di lini depan saya rasa absennya Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand ini juga tidak akan berdampak banyak, meskipun memang kita tahu Marcelino duetnya bersama sang striker Olen Romijn ini sudah chemistry-nya cukup baik karena bermain satu klub. Nah,
striker Olen Romeni ini tidak akan tergantikan. Saya rasa ujung tombak ini akan dipasarkan ke Olen Romeni oleh pelatih Patrick Kluivert, karena memang dia adalah striker yang dinamis ya, bisa bermain di kanan, di kiri, fleksibel. Kalau saya boleh menyamakan peran dari Olen Romeni, permainannya ini sangat mirip dengan striker tim nasional Italia, Ciro Immobile. Fleksibel, sama-sama bisa main di kiri dan kanan, dan pergerakannya cukup baik. Skillnya juga cukup luar biasa ya, dia tahu kapan kemudian melakukan dribble dan kapan dia melakukan umpan. Ini bisa jadi pembelajaran buat pemain muda Indonesia, striker Indonesia yang lainnya seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Kemudian duet yang di belakang dari Olen Romeni, saya rasa di kiri absennya Ragnar Mangun ini akan digantikan oleh Stefano Lillipali. Meskipun sudah 35 tahun pengalaman dari Lillipali ini, saya rasa tampil 30 kali bersama timnas Indonesia ini juga akan menjadi peran penting. Pengalamannya akan membantu pemain muda Indonesia lainnya, karena memang teknik dari Stefano Lillipali ini, meskipun sudah usianya sudah kepala 35 tahun, ini masih cukup efektif di Borneo, dan dia juga tampil cukup baik. Di laga terakhirnya berhasil mencetak gol ya. Di kanan saya rasa Egy Maulana Fikri ini akan menggantikan peran dari Marcelino Ferdinand, karena kita tahu Egy Maulana Fikri ini di Liga 1 dia tampil cukup cemerlang dengan 12 gol dan 7 assist. Ini menandakan kalau Egy Maulana Fikri ini bermain efektif, bukan pemain yang egois. Terbukti dengan 12 gol dan 7 assist dia. 7 assist ini membuktikan bahwa dia pemain yang bisa menjadi pelayan bagi Olen Romeni yang kita tahu mempunyai pergerakan yang membahayakan gawang lawan. Kita tahu gol-golnya dia cukup cukup baik ya, golnya cukup berkelas saat mencetak gol berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Dan saya rasa Indonesia akan tampil menyerang ya saat berhadapan dengan Cina. Kevin Dix di kanan, Calvin Verdong ini akan menjadi wingback yang akan naik turun membantu timnas Indonesia. Berhadapan dengan Cina tentu bukan laga yang mudah, tapi besar harapan kita Indonesia bisa memenangkan pertandingan dan Patrick Kluivert bisa memberikan strategi terbaiknya untuk bagaimana Indonesia bisa mengalahkan Cina. Bravo timnas Indonesia, semoga timnas Indonesia menang. Di cadangan dengan formasi yang saya sebut tadi masih ada Iliano Rendes yang mungkin bisa dimainkan di babak kedua, ada Ivan Jenner di lini tengah, kemudian Ricky Kambuaya yang bisa bermain di babak kedua. Di lini belakang pun masih ada Mesilges. Kita tahu Indonesia ini dari yang akan menjadi line up ini dengan yang menjadi cadangan ini kualitasnya tidak jauh berbeda. Bravo timnas, semoga menang berhadapan dengan Cina dan bisa lolos ke putaran Piala Dunia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.